Oke guys, ya baik lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini gue mau bahas HMSP ya, kuartal 1 udah keluar. Ini termasuk saham yang banyak banget dramanya mirip Unilever lah. Ya, turun terus. Ya, ya kita lihat aja profilnya ya. Jadi dia bergerak di bidang perdagangan rokok kretek lah, tau lah ya. Pokoknya tahu lu di mana-mana. Pemegang saham terbesar tuh Philip Morris ya, Indonesia 92,5%. Dan masyarakat hanya 7% ya. Kurang liquid ya, karena masyarakat publik tuh hanya 7%. Ya, kurang rame aja gitu ya, publiknya. Itu. Oke, kemarin di penutupan sebelum cuti dia nggak ada kenaikan sama sekali ya. 1 bulan. 1 bulan ini ada kenaikan 5%, hingga 900. Dalam 6 bulan dia turun 3%. 1 tahun turun 25%, ya 5 tahun ini turun 75%. Wow, sangat drama nih. Ya, sangat drama. Gue pribadi sih udah baca nih sampai habis ya. Gue jujur aja sih kalau ngomong sama lu ya, nggak mau guys ya. Bukan gue mau nakut-nakutin, bukan gue mau ini. Gue pribadi nih kasusnya sama sama Unilever sih. Ya, berat kasusnya. Itu aja, gue cuma bisa bilang itu aja, berat kasusnya. Gue kalau bagi gue ya, kalau ekuitas gue udah lihat manis terus per tahun ya, berat gue ngomongnya juga. Ya kalau lo nyangkut juga gue bingung jelasinnya. Lo harus cut loss atau bagaimana juga. Oke, kita bahas aja nih ya. 38 triliun 2019 ya, 2021 39 triliun. Dia naik nih 1%. Nah di saat ini dia masih oke, masih minimal naik tipis lah. Di 2021 dia turun minus 15% guys. Parah di sini minusnya. Dan di 2022 ini dia minus 5%. Ini laporan keuangan terbaru dia minus ekuitas 5%. Ekuitas itu book value itu rumusnya ekuitas dibagi lembar saham guys. Jadi udah pasti ekuitas turun, harga saham lu turun. That's it. Ya. Udah sinyal bahaya kalau ekuitas itu udah minus. Kalau gue selalu gitu. Ya. Gue juga ngomong hal yang sama di Unilever sama. Ya, orang bilang bakal naik dari labanya gede, gue nggak percaya. Terserah sih. Terserah sekarang gini, orang kalau gue di Unilever tuh, apalagi trade ini juga nanti pasti bakal yang banyak yang kontra ya. Gue nggak mau berdebat lah, capek. Ya. Sekarang gue tanya, HMSP ini grafiknya cenderung naik apa turun? Kan lu sendiri udah lihat. Ya. Unilever juga. Udah data tuh udah membuktikan itu. Ya. Ya lu lihat sendiri aja tuh. Turun, lihat 5 tahun terakhir. Tuh. Udah kayak begini. Ya. Gue gak tega ngibulin lo kalau dia bakal naik ke sini. Gak tega gue. Ya, gak ada powernya dia naik ke situ. Gue udah gak ada powernya. Ya. Udah gak ada powernya. Ini Unilever. Dan ini kasusnya mirip sama HMSP. Ya. Dan sekarang gue lihat juga belum ada perbaikan. Memang sih naik kemarin ya. Ini nggak naik ini malah. HMSP nggak naik sedang sebelum cuti ini. Ya. Jadi gue bilangin guys bahwa ini ekuitasnya dia minus. Yang terbaru nih. Ya turun. Dari 32 triliun ke 31. Dan nggak mungkin lo jangan berharap dia naik ke 2019 harganya waktu dia masih 38 triliun. Orang ini aja udah turun. Kayak gitu loh guys logikanya. Ya. Jumlah saham beredar 116 miliar. Ya. Book value 332 nih. Naik 336 ya. Saat ini masih naik 2020, 2021 turun 282. Kan turun lagi 268 guys ya. Jadi cenderung powernya udah menurun gitu loh. Ya. Dan 2023 kuartal 1 gue proyeksikan book value-nya ini lo kali ini aja minus 6,7% rata-ratanya, maka lo dapat 251 di kuartal 1 2023 ya. Maka per bulan harga book value-nya turun 0,54%, lo kali 3 kali, maka lo dapat di April sampai Juni
akan turun ke angka 263 book value-nya ya, nilai aslinya. Harga rata-rata saham saat itu ya 3.743. Tahu-tahu jeblok 1.801. Makin turun 21%, 1.400, dan ini makin turun 938, turun 33%. Ya. Dengan PBV waktu itu lo sempat ngargain dia 11. Ya, 11 tuh ibarat lo kalau nasi goreng 10.000 lo beli di angka 110.000. Kayak gitu. Ya. Unilever sekarang PBV 19. Dulu waktu lagi puncak-puncaknya PBV-nya bisa 40-an kalau nggak salah Unilever, atau 50-an gitulah. Atau 60, kayak gitu. Unilever. Karena Unilever makin turun PBV-nya tinggal 19. Ini kasusnya sama persis nih, lu hargain dia di 11 kali. Begitu perusahaan itu tidak bisa menjaga reputasinya di 11 kali ini, dia akan turun sendirinya. Makanya lu hati-hati, pegang yang PBV tinggi kayak gini. Turun ke 5,36 PBV-nya. Turun lagi ke 4,98 dan turun lagi ke 3,51. Ya, Unilever juga gitu turun dari 40-an sekarang tinggal 19. Akan turun lagi nggak? Turun lagi. Tapi terserah, kalau orang nggak percaya silakan. Gue pribadi gue nggak bakal mau masuk begini-begini. Gue masuk cuma ngapain? Gue masuk cuma bikin nilai value gue hilang aja. Ngapain? Ini gue kasih tahu buat lo yang nanti semoga lo jangan berpikir ini masih murah. No. Lu jangan berpikir Unilever yang 3.500 masih murah. No, itu masih 19 kali kemahalan. No, lu jangan berpikir HMSP sekarang di sini 170 murah. No, masih mahal cuy. Ya, masih mahal 3,5 kali. Ya. Jadi itu aja, gue cuma ngasih tahu, mungkin lu yang baru main saham gitu ya, nanam saham ya, lu berpikir itu murah. No. Mahal itu. Ini aja masih mahal ini. Kecenderungan PBV turun ya 25% per tahun. Kan rata-rata PBV 6,28 nih. Gue mau proyeksikan nih di harga 2022 ini April sampai Juninya berapa. Tapi gue nggak mungkin pakai angka segini. Ini karena kecenderungan gue lihat nih negatif. Publik makin lama makin nggak berani bayar mahal nih perusahaan ya. Makin hancur lah. Mirip kayak Unilever. Persis. Ya. Minus 25% per tahun PBV-nya, maka ini gue kali ini maka gue dapat angka 2,8 ya. Jadi gue akan pakai angka 2,8 PBV untuk proyeksikan harga HMSP di April sampai Juni, dan maka gue dapat angka 736. Ya, HMSP akan mengarah ke arah ini. Nah. Ya, hancur dong, bro. Ya, gitu. Ya lu beli barang di harga mahal, gimana ya? Susah, apalagi Unilever 19 kali. Tapi terserah sih, orang nggak percaya tapi udah sering dikadalin masih nggak percaya gitu loh. Udah lihat grafiknya lu dikadalin tuh, masih nggak percaya. Nih WNPR, lu masih udah lihat, lu udah jelas lihat bukti depan mata. Nah ini jeleknya kita suka lihat laba dulu guys. Kalau berita suka ditongolin laba dulu kan, misalnya. Nih lihat. Ini yang bikin ngepom. Jadi kayak harga saham itu terpom gitu, ternaik tuh. Misalnya news ya, lu baca berita. Nih, wih tumbuh 19%. Ya nggak, ini kan berita baru nih. Makanya dia naik tuh, Unilever. Pas sebelum cuti barang naik kan. Orang lihat laba dulu. Makanya gue bilang, jangan lihat laba dulu. Lihat ekuitas dulu untuk buktikan ini perusahaan lagi hancur apa enggak. Kalau ekuitas naik, berarti perusahaan lagi bertumbuh. That's it. Kalau ekuitas lagi minus terus, ini perusahaan lagi sinking ship, lagi mau tenggelam. Ya. Orang lihat ini langsung beli. Unilever makanya naik kemarin, ya. Sebelum cuti naik. Ya kan? Padahal dia udah tahu nih grafiknya dia kan. Ya, lu perhatiin, enggak percaya sama gue. Nih, kepom nih, lihat modusnya nih, naik. Kan naik nih, berita naik. Tahu nanti turun. Wih, ada yang ngepam lagi, berita nongol naik, laba naik, wih turun lagi. Laba naik Unilever, turun. Laba naik, turun. Ada berita, laba naik, wah di sini orang beli kan. Ya, tapi mereka bingung loh, kok turun. Ada sini laba naik, laba Unilever naik, lo nongol kan di FB kayak gitu kan. Laba Unilever naik, nanti turun. Nah sekarang lagi naik lagi nih, laba naik. Ya endingnya lu udah tahu, lu udah lihat datanya ini, dia bakal cerocot gitu lagi. Nah ekuitasnya kayak begitu.
sama HMSP modelnya sama. Ya, gue udah perhati. Kalau ekuitas sudah minus tuh udah berat dah guys. Gue bilang, ya nih udah lihat aja nih, landai ke bawah. Tambah ini kuartal terbaru nih keluar minus juga. Ya lengkap. Ya gue gak mau tipu-tipu guys, gak mau tipu-tipu lo. Kasian gue. Gue gak mau fakta aja, memang menyakitkan fakta ini. Apalagi lo yang nyangkutnya gede-gede ya memang sulit untuk menerima. Ada banyak orang sulit untuk menerima. Nggak percaya, masih percaya bahwa mujizat itu pasti ada, gitu loh. Akan terjadi keajaiban Unilever ya nggak salah sih lo percaya mujizat, tapi ya datanya menunjukkan itu gitu loh. Ya terserah sih, gue nggak mau. Cuma gue emang bertipe, gue nggak mau A, gue bilang B gue bilang A gitu guys, nggak mau gue guys ya. Gue bilang apa adanya. Tadi kita bahas laba deh sekarang ya. Labanya 3,2 triliun turun 3,3 triliun naik nih 3,3 triliun nih. Dan sini turun 2,5 triliun dan sekarang makin turun. Ini kinerja terburuk 1,9 triliun ya. Dari laba aja lu udah tahu nih, udah turun juga dia labanya. Ya. Ya. ROE push 8% kali 40. 40 35 ini 24. Gue jujur ya guys, gue nggak percaya nih ROE-nya bener, nggak dari hasil jual-jual aset nih, nggak percaya, gue murni dari jual belinya, nggak percaya gue jujur aja, sama kayak Unilever gue liat ROE-nya nggak percaya, gue nggak percaya perusahaan dengan PB, logika nih guys, logika dasar, PBV tinggi, ya, PBV tinggi lo otomatis pernya kecil lah, kayak gitu, ya, pernya kecil, ya. Dan lah untuk ROE segini menurut gue nggak percaya sih. Gitu aja guys. ROE ini terlalu besar. Gue nggak percaya, murni dari hasil jual belinya. Ya kalau bener dia ROE-nya segini harusnya perusahaannya ekuitasnya naik. Itu aja logikanya. Logika kalau lu mengklaim ROE lu besar 6% satu kuartal kali 4 24%. Bahkan ini pernah sampai 9 kali 4 nih 36-an lah. 8 kali 4 kan 40 ya. 32 ya 36%-an nih. Tapi kenapa ekuitas lo minus terus? Nah itu gue gak percaya. Makanya gue gak percaya ROE-nya ya. Kelihatan besar. Tapi memang lo dari laba udah lihat dia menurun. 25% otomatis. Maaf nilai yang lo pegang HMSP, gue ngomong jujur aja. April sampai Juni ini dia akan turun. That's it. Turun lagi. EPS-nya aja udah makin turun nih. 28, 28, 22 dan sekarang dia tinggal 16. Ya. Oke. DPS waktu itu dividen dia bagi 119 dan 72. 2021 belum tahu ya. Nah, dengan DPR waktu itu 101 ya. Ini aja 101 udah nggak make sense. DPR kan di mana-mana paling tinggi 100%. Nah, dia 1%-nya dari mana? Bonusnya nggak tahu. Ya pasti dari ya itulah. Dan ini DPR 98% ya. Ya kalau dari PER ini 1,76 kan, kali 4 aja cuma PER 4%, PER-nya jelek. Udah pasti, ya karena PBV besar. Ya, jadi kesimpulan gue, ini makin turun aja guys ya, jadi nggak dalam kondisi membaik, no. Sayang banget ya. Gue bukannya mau nakut-nakutin lo, tapi gue ngasih tau fakta aja, gitu aja deh. Ngasih tau bahwa ini nggak lagi baik-baik aja, makin turun. Ya, laba juga lagi jelas menurun. Ya meskipun labanya pun gue nggak percaya di ROE-nya segitu ya, gue nggak percaya. PER-nya ini dia jelek dan dividen yield-nya berapa sih? 4%-an sih, dividen yield-nya oke, sedang lah. Tapi buat apa lo dapet dividen yield 4% kalau harga sahamnya turun, capital gain-nya? Buat apa? Lo bunuh diri doang di situ. Lo harus cari yang ekuitasnya naik, dapat dividen yield gede, sehingga lo waktu dapat dividen harga saham lo aman. Kayak begitu guys ya. Jadi itu aja kesimpulan gue guys soal HMSP ini. Jujur gue udah ngomong, berusaha sejujur-jujurnya. Ini nggak dalam kondisi baik dan ini cenderung tenggelam lagi. Kayak gitu. Ya belum bisa bangkit. Termasuk gue ngomong di Unilever yang udah gue lihat, same, itu bakal tenggelam lagi. Same. Terserah. Percaya atau enggak. Itu aja. Ya. Oke, sampai di sini aja guys. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.